JA0124127 dan saya mahasiswi dari R004. Di sini saya akan memaparkan kembali pembahasan mengenai pola kegiatan ekonomi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sri pada pertemuan ketiga kemarin. Dalam pola kegiatan ekonomi ini saya akan membahas mencakup 5 pembahasan. Yang pertama ada uang perdagangan dan spesialisasi. Yang kedua ada pelaku kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada siklus aliran pendapatan. Yang keempat ada masalah-masalah dalam perekonomian. Dan yang kelima yaitu batas kota kemampuan produksi. Saya akan membahas 5 pembahasan ini dimulai dari yang pertama yaitu uang perdagangan dan spesialisasi. Seperti yang kita ketahui, uang adalah suatu alat pembayaran yang sah. Uang juga akan semakin penting pada suatu bangsa yang mempunyai nilai perdagangan semakin tinggi. Dan uang juga tidak terlalu diperlukan dalam suatu perekonomian substansi. Saya akan membahas 2 bentuk perekonomian, yaitu perekonomian substansi dan perekonomian uang. Di dalam perekonomian substansi ini, teknologi yang digunakan masih sederhana dan penggunaan uang juga masih kurang diperlukan. Sedangkan dalam perekonomian uang digunakan sebagai suatu alat pembayaran dalam satu perdagangan. Lalu keposisian uang dalam perekonomian uang ini juga sangat penting, dan di dalam perekonomian uang ini juga terdapat suatu spesialisasi dalam berproduksi. Saya akan lanjut dalam pembahasan kedua yaitu pelaku ekonomi. Seperti kita ketahui, pelaku kegiatan ekonomi ini ada 3, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan. Saya akan membahas satu persatu mengenai pelaku kegiatan ekonomi ini. Yang pertama ada rumah tangga. Rumah tangga ialah segala pemilik dan faktor produksi yang menyediakan suatu tenaga kerja, tenaga usahawan, kekayaan alam, dan modal. Yang kedua ada perusahaan. Perusahaan ialah suatu organisasi yang berkembang yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam pelaku kegiatan perekonomian perusahaan ini mencakup 3 golongan industri. Yang pertama ada industri primer, sekunder, dan tersier. Saya membahas ketiga industri tersebut. Yang pertama ada industri primer. Industri primer itu ialah perusahaan-perusahaan yang mengelola kekayaan alam dan alamnya tersebut. Contohnya seperti bahan pertanian, hasil alam, dan hasil dari penangkapan ikan. Yang kedua ada industri sekunder. Industri sekunder ini ialah perusahaan-perusahaan yang mengelola hasil industri atau mengelola bahan-bahan industri, contohnya seperti baju, sepatu, mobil, dan mendirikan perumahan yang menyediakan alat seperti contohnya listrik, gas, dan air. Yang ketiga ada industri tersier. Industri tersier ini adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan jasa-jasa dengan contohnya seperti menyediakan pinjaman, menyewakan perumahan dan memberi pinjaman dan menjalankan suatu perdagangan. Saya akan lanjut kembali mengenai pembahasan yang ketiga yaitu siklus aliran pendapatan. Untuk memperjelas atau mengenal lebih jelas mengenai corak kegiatan ekonomi ini dalam satu perekonomian, maka para ahli menciptakan suatu diagram yang lain disebut sebagai siklus aliran pendapatan. Dalam siklus aliran pendapatan ini mencakup pembahasan mengenai interaksi sektor antara rumah tangga dengan perusahaan. Maka dalam interaksi tersebut ada pembahasan ketiga atau hasil interaksi yang telah diciptakan, yaitu yang pertama jenis barang apa yang akan diproduksi, yang kedua tingkat harga barang dan jasa dari masing-masing barang tersebut, dan yang ketiga tingkat kemungkinan produksi dari barang-barang masing-masing tersebut. Keterangan tersebutlah yang akan menjadi petunjuk bagi para produsen yang untuk mengenalkan bagaimana itu yang dinamakan dengan corak kegiatan ekonomi. Maka para produsen diharuskan untuk memikirkan pemikiran ke depannya, contohnya seperti berapakah model yang akan diperlukan dari produksi tersebut, dan tenaga kerja seperti apa atau manajemen seperti apa yang diperlukan dalam produksi tersebut. Selanjutnya saya akan membahas pembahasan yang
keempat yaitu masalah-masalah dalam perekonomian. Nah, masalah-masalah dalam perekonomian ini ada mencakup tiga golongan, yaitu apa yang akan diproduksi, dan yang kedua bagaimana cara memproduksi, dan yang ketiga untuk siapa barang tersebut diproduksi. Saya akan membahas ketiga golongan tersebut. Yang pertama, apa yang akan diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan barang apa yang akan diproduksi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang kedua, bagaimana cara memproduksi. Pertanyaan kedua ini mencakup bagaimana metode yang akan digunakan untuk memproduksi barang yang akan diproduksi tersebut. Dan yang ketiga yaitu untuk siapa barang tersebut diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan distribusi barang dan jenis yang akan diproduksi. Ini menyangkut siapa yang akan mendapatkan barang yang telah diproduksi tersebut. Baik, saya akan membahas pembahasan yang terakhir mengenai batas kurva kemungkinan produksi. Dua hal yang diperlukan dalam menentukan batas kemungkinan produksi dan kurva kemungkinan produksi. Yang pertama ialah membuat beberapa pemisalan atau asumsi mengenai keadaan yang diperlukan dalam suatu produksi tersebut. Yang kedua yaitu membuat beberapa contoh angka dari tingkat produksi yang akan dicapai. Nah, kurva kemungkinan produksi itu dapat dilihat dengan batas kemampuan suatu masyarakat, dapat dilihat lebih jelas dengan ditunjukkan menggunakan grafik kurva kemungkinan produksi. Titik-titik yang menggambarkan gabungan golongan dari barang industri dan barang pertanian seperti yang ditunjukkan dalam suatu tabel kurva itu bertujuan untuk memaksimalkan barang dari barang industri dan barang pertanian yang akan diproduksi. Baik, sekianlah pembahasan saya atau penjabaran saya mengenai pola kegiatan ekonomi. Kalau ada penggunaan kata atau pembahasan yang masih